Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saudara sekalian di hari ini, hari yang diberikan Tuhan bagi kita. Kiranya kita tetap bersyukur untuk hari yang baru dan kesempatan kita untuk menjalaninya sekalipun dalam kondisi yang kurang baik. Tetapi kita harus percaya akan kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita yang selalu menyediakan pertolongannya bagi kita. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari kitab Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi demikian. Sebab kita adalah buatan Allah yang telah diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Kita baca juga dari Kisah Para Rasul 6 ayat 3 dan 5b yang isinya sebagai berikut. Oleh sebab itu, saudara-saudara, carilah di antara kamu 7 pria yang terkenal baik, penuh Roh Kudus dan hikmat. Ia akan kami tunjuk untuk tugas ini. Dan usul itu disepakati oleh jemaat, dan mereka melihat Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus. Di ayat 8, adapun Stefanus yang penuh iman dan kuasa membuat keajaiban-keajaiban dan tanda mujizat di tengah orang banyak. Tema hari ini adalah bagaimana kita hidup. Saudara sekalian dikasih Tuhan, hidup atau mati memang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi mana yang lebih penting, hidup atau mati? Tentunya yang lebih penting adalah hidup. Bagaimana kita hidup, bukan bagaimana kita mati. Stefanus adalah salah seorang dari 7 orang dipilih untuk melayani, bukan sebagai pelayan mimbar, tetapi pelayanan diakonia dengan kualitas rohani yang tidak kalah hebat dengan pelayan mimbar. Melalui pelayanannya ada orang percaya Tuhan dan tidak sedikit yang membencinya, karena keberaniannya untuk menyatakan kebenaran. Ia harus meninggal di usia muda dan meninggal dengan sangat tragis, yaitu dirajam dengan batu. Meskipun demikian, hidupnya bisa menjadi teladan. Apa yang patut diteladani dari Stefanus, saudara? Ia adalah seorang yang penuh kebaikan, Kisah Rasul 6 ayat 3. Dia dipilih sebagai murid Tuhan karena ia terkenal baik. Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, Kisah Rasul 6 ayat 3. Ia adalah seorang penuh iman juga. Alkitab mencatat bahwa ia penuh dengan karunia dan kuasa. Ia mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Stefanus adalah orang yang penuh dengan hikmat. Orang-orang di sekitarnya bersoal jawab dengan dia, tetapi mereka tidak sanggup untuk melawan hikmatnya. Stefanus adalah orang yang penuh kasih. Kisah Rasul 6 ayat 6. Dia mengakhiri hidupnya dengan doa. Seperti halnya Tuhan Yesus, ia berdoa agar Tuhan mengampuni orang yang telah menganiayanya dan membunuhnya. Melalui hidup Stefanus mengajak kita untuk berpikir dengan benar, bahwa sesungguhnya yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi adalah bagaimana kita hidup. Yang penting juga bukan bagaimana kita mati. Marilah di dalam hidup kita yang masih diberikan Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada kita, penuhilah hidup kita dengan melakukan kebaikan, sebagaimana kita sudah diciptakan dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 10. Dengan dipimpin Roh Kudus, dengan hikmat Tuhan dan kasih Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, sebagai seorang yang beriman atau seorang murid Tuhan, untuk
memuliakan Bapa yang di surga. Matius 5 ayat 16. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.